Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo have rakati dhammacarim. Ibu, bapak, saudara-saudara, dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dalam Cahaya Rohani Buddha. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang membina persahabatan dalam Dhamma. Persahabatan dalam Dhamma sangat penting, ya, di mana Sang Buddha menyampaikan bagaimana kita membina persahabatan di dalam Dhamma. Apa saja yang harus kita lakukan dalam membina persahabatan dalam Dhamma? Yang pertama adalah saling memberi. Keduanya harus saling memberi. Memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi cinta kasih, memberi kepedulian, ya. Dan mungkin lebih luas lagi adalah saling membantu di dalam hubungan materi. Kalau kita mengusahakan hal-hal seperti memberikan kasih sayang, memberikan cinta kasih, tentunya dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita sudah memiliki niat memberikan cinta kasih, niat memberikan kasih sayang, niat memberikan kepedulian, dan niat memberikan perhatian. Ketika pikiran sudah berniat seperti itu, maka di dalam ucapan pun akan muncul, ya, muncul hal-hal yang baik sebagai penerus dari apa yang telah diniati di dalam pikiran, ya. Saling memberi, itulah yang disebut cinta. Ketika kita memberikan cinta kepada sesamanya, maka persahabatan ini akan terbina dengan baik. Persahabatan itu terjadi di dalam keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan ibu bapak kita, ya. Bahkan mungkin kepada orang-orang yang tidak dikenal, atau juga kepada orang yang sedharma, ya, karena seiman, karena satu sadar, ya, kita kemudian membina persahabatan. Jauh lebih luas persahabatan itu bisa disampaikan kepada semua orang kalau sudah memiliki niat untuk saling memberikan perhatian, saling memberikan cinta kasih, saling memberikan kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua,
yaitu kita harus sopan dan santun di dalam ucapan. Nah, penting sekali Bapak-Ibu sekalian. Ucapan diibaratkan itu seperti harimau. Ucapan bisa diibaratkan seperti pisau. Dan ucapan yang baik juga akan bisa seperti angin sepoi yang dapat menyejukkan hati yang mendengarnya. Ya. Kita tidak melakukan kata-kata kasar, kita tidak melakukan kata-kata bohong, kita tidak mengucapkan kata-kata yang memfitnah, ya, kita tidak mengatakan kata-kata yang omong kosong, ya, yang berdusta, ya, sehingga kalau kita itu lakukan, kita bisa mendustai, bisa membohongi temannya, ya. Maka persahabatan menjadi renggang. Kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak santun. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada masih 3 hal yang belum saya sampaikan, namun ada sesuatu yang mau lewat berikut ini. Kita teruskan, saudara-saudara yang terkasih, bahwa ucapan yang lemah lembut, ucapan yang santun, ini bisa memberikan kita, ya, pada hal yang sesuai dengan sila kita, ya, di mana kita sebagai umat Buddha dalam sila keempat, ya, disebutkan untuk menghindari, tidak melakukan kata-kata yang bohong, kata-kata yang berdusta, ya. Nah, dengan ucapan-ucapan kepada sahabatnya yang baik, ucapan-ucapan yang menghibur, ucapan-ucapan yang bermakna, yang baik, itu bisa dilakukan untuk membina persahabatan. Yang ketiga, kalau persahabatan kita ingin langgeng, ingin saklawase, ya, maka kita harus menunjukkan hal-hal yang bermanfaat kepada sahabatnya. Hal-hal yang berguna, hal-hal yang bisa mendatangkan kemajuan bagi batin kita. Atau mungkin hal-hal yang bisa menunjukkan kita bagaimana jalan mencapai kebahagiaan, jalan mencapai alam-alam surga, atau jalan mencapai pencerahan. Ya, itulah ajakan kita. Di dalam kehidupannya Sang Buddha pernah, ya, ini sudah diteladani oleh muridnya Sang Buddha sendiri, yaitu Kolita dan Upatissa. Mereka sejak kecil bersahabat dengan baik. Ketika mereka salah satunya mendengarkan wejangan, bimbingan dari Yang Arya Asaji, maka, ya,
Oleh Upatissa, Kolita diajak supaya menemui Sang Buddha, dan keduanya menjadi biku, menjadi murid Sang Buddha. Dan tidak lama keduanya itu mencapai pencerahan, menjadi seorang arahat. Ya, ini persahabatan yang bermanfaat karena keduanya saling menunjukkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa menunjukkan kemajuan batin. Kalau kita bersahabat ya dengan orang-orang mungkin yang punya niat jahat atau mungkin punya watak jahat, maka kita menjadi rugi ya, karena ada di dalam riwayat Sang Buddha itu diceritakan Sundari ya, seorang wanita yang berteman dengan para kelompok pertapa yang jahat ya, yang jahat, yang akhirnya juga setelah melakukan kejahatan memfitnah Sang Buddha. Nah, Sundari dikorbankan, dibunuh ya, dibunuh untuk menghilangkan jejak ya, tentunya dibunuh oleh pembunuh bayaran ya, hingga suatu saat orang yang membunuh ini dalam keadaan mabuk, dia bercerita bahwa dia diperintah oleh pertapa Paribajika untuk membunuh Sang Buddha ya, yang tadinya sudah memfitnah Sang Buddha dan para pertapa yang lain, para biku yang lain. Nah, akhirnya bukan Sang Buddha yang ditangkap, tetapi pertapa Paribajika ini yang ditangkap ya, yang dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian juga para pembunuh-pembunuh bayaran yang ditangkap. Nah, itulah akibat dari berteman dengan orang-orang yang punya niat jahat. Dia tidak menunjukkan hal yang bermanfaat, dia menunjukkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri, apa yang menjadi kemauannya sendiri dengan cara-cara yang tidak baik ya. Hal ini menjadikan seseorang bisa terjerumus, bisa tersesat ya di jalan yang bukan dhamma, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat atas anjuran, atas ajakan dari sahabatnya yang tidak baik itu. Oleh karena itu perlu sekali bagi kita ya, di dalam Manggala Sutta pun Sang Buddha juga menjelaskan bahwa bergaul dengan yang baik, bergaul dengan orang yang baik itu akan mendatangkan berkah bagi kita ya. Berkah apa? Berkah kebaikan, berkah dari kemajuan batin ya, berkah dari bertambahnya kebajikan yang dilakukan karena sahabatnya senantiasa menganjurkan, mengajak kita untuk selalu berbuat yang baik. Kalau hal ini dilakukan oleh kedua sahabatnya, maka niscaya persahabatan mereka adalah menjadi persahabatan yang luhur, persahabatan yang mendapatkan berkah kebaikan ya, persahabatan yang bisa melahirkan kita ya nanti pada saat kita sudah meninggal dunia di alam yang bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita melanjutkan yang keempat yang kelima, maka kita tunda terlebih dahulu untuk yang satu ini.
kita lanjutkan Ibu Bapak Sedharma yang berbahagia, bagaimana kita membina persahabatan di dalam Dhamma. Mari kita lanjutkan, yaitu poin yang keempat. Ya, setelah kita menganjurkan sahabat kita, teman kita untuk senantiasa berbuat baik, maka berikutnya adalah kalau kita ingin bersahabat dengan seseorang, hendaklah tidak pilih kasih. Ya. Tidak pilih kasih. Ya, tidak pilih-pilih, hanya bersahabat dengan orang yang pandai saja. Hanya bersahabat dengan orang yang kaya saja. Hanya bersahabat dengan mereka yang punya nama baik saja. Ya. Di dalam satu kelompok, ya, di situ punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, biasanya kondisi, ya, baik pendidikan, baik ekonomi ataupun kemampuan daripada satu sama lain berbeda. Nah, oleh karena itu perbedaan inilah jangan dijadikan sebuah alasan untuk memilih kasih, ya, sehingga pertemanan kita menjadi hancur, menjadi tidak langgeng karena kita mengutamakan pilih kasih itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, di zaman sekarang tentunya dalam hal membina persahabatan itu tidak hanya lewat pertemuan, ya, tetapi di zaman sekarang sudah ada yang namanya HP. Nah, banyak orang yang melakukan persahabatannya itu lewat HP. Hal ini supaya lebih mudah, lebih efektif, ya. Nah, biasanya di dalam HP atau, ya, di dalam gadget itu kita ada grup-grup WA, grup-grup WhatsApp, ya. Nah, seperti yang ada di Wihara Bodhidharma, ada namanya grup umat Wihara Bodhidharma. Di sana ada grup wihara yang lain. Nah, dari umat wihara yang lain, dari satu wihara ini kita bisa memberikan informasi yang baik, kita bisa memberikan nilai-nilai yang luhur, ya, melalui grup WhatsApp. Apakah kadangkala di dalam WhatsApp itu ada orang yang nyeleneh? Ada juga, ya. Tetapi kalau kita tujuan awalnya adalah untuk bersahabat, maka ketika melihat, ya, atau dikirimi hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, lebih baik cepat-cepat dihapus, ya, tidak kemudian di-share kemana-mana. Nah, jadi persahabatan di dalam Dhamma yang melalui WhatsApp itu saling melengkapi. Ada orang yang senantiasa mengirimkan petikan-petikan dari Dhammapada, ada orang yang mengirimkan parita-parita suci, ada orang yang selalu rajin dalam memberikan doa-doa, dan ada orang yang sangat rajin dalam memberikan Dhamma lewat artikel-artikelnya, ya. Pagi-pagi kita sudah disapa, ya, kita doain, kita melihat. Nah, betapa yang demikian itu adalah hal-hal yang bermanfaat dalam membina persahabatan, dan itu jauh lebih efektif. Dan kadangkala orang menganjurkan untuk berbuat baik lewat WhatsApp malah lebih mudah. Ketika kita mengkoordinir untuk mencari donasi, orang akan
melakukannya dengan azab. Nah, demikianlah ada beberapa hal mengenai pembinaan dalam persahabatan dalam dhamma, saling memberi, ucapan yang baik, kemudian senantiasa menganjurkan berbuat baik, tidak pilih kasih, dan membuat grup-grup WhatsApp yang baik. Ya. Nah, inilah yang ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum akhiri, saya akan membacakan doa untuk ibu bapak semua agar senantiasa diberi keberkahan, keselamatan, panjang umur. Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Nandiwadano Ewang Twang Wijayo Hohi Jaya Sujaya Manggale Aparajita Palangke Sise Pata Wipokare Abhiseke Sababudanang Agapato Pamodati Sunakatang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Casoyitang Brahmacarisu pada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite pada kinani katwana labantate pada kine. Semoga dengan kekuatan para Buddha, Dhamma, dan Sangha senantiasa kita diberkahi jalan yang baik, persahabatan dengan orang-orang yang baik, pergaulan-pergaulan yang baik, sehingga kita semua selamat ya di kehidupan yang sekarang dan juga selamat di kehidupan yang akan datang. Sabe sata sadahontu awera sukajiwino. Semoga Anda sekalian berbahagia, bebas dari rasa membenci. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu.